Lu tahu nggak cuy? Bentuknya tuh terlalu sempurna cuy kalau disebut buatan alam. Ada tangganya, ada lorongnya, sudut tajam di dasar laut Yonaguni. Apakah ini sisa benua yang hilang cuy? Sekarang kita bahas monumen Yonaguni cuy. Struktur batu raksasa di lepas pantai Jepang yang ditemukan nggak sengaja sama penyelam Kihachiro Aratake tahun 1986. Nah, struktur ini tuh punya panjang 50 meter dan tinggi 20 meter. Lengkap sama sudut-sudut siku yang kelihatan kayak dipahat pakai alat berat cuy. Seorang profesor dari Universitas Ryukyus, Masaki Kimura, udah neliti tempat ini selama belasan tahun dan dia yakin banget cuy kalau ini adalah piramida buatan manusia. Nah, dulu itu nemuin adanya bekas ukiran, lubang buat tiang pancang, bahkan batu yang bentuknya mirip wajah manusia dan hewan cuy. Nah, kalau ini tuh beneran buatan manusia, artinya struktur ini dibangun pas zaman es cuy, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Waktu wilayah ini masih berupa daratan kering sebelum banjir besar nenggelamin semuanya cuy. Nah, masalahnya nih menurut buku sejarah, manusia zaman segitu harusnya masih tinggal di goa cuy, dan belum jago ngebangun kota batu semegah ini cuy. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa mayoritas ilmuwan arus utama dunia malah alergi cuy dan ngotot bilang kalau ini cuma formasi batuan alami? Ilmuwan kayak Robert Shaw bilang kalau Yonaguni itu cuma batu pasir yang pecah secara alami gara-gara aktivitas tektonik dan arus laut cuy. Nah, tapi tuh argumen ini tuh rasanya kayak maksa banget cuy, karena alam jarang banget bisa bikin sudut 90 derajat yang presisi dan tangga-tangga simetris di satu tempat sekaligus cuy. Yonaguni adalah wilayah yang terlalu berbahaya buat dicatat sejarah sebagai kota kuno cuy, karena itu bakal merusak narasi linier tentang evolusi peradaban manusia yang kita pelajari di sekolah cuy. Banyak juga cuy yang ngaitin tempat ini sama benua Mu atau Lemuria yang hilang cuy, sebuah peradaban maju yang konon tenggelam di Samudra Pasifik. Sikap skeptis para ilmuwan barat mungkin aja cuma cara mereka buat nahan informasi biar kita nggak sadar kalau ada peradaban yang jauh lebih tua dan lebih hebat dari Mesir atau Sumeria cuy. Nah, sampai sekarang pemerintah Jepang sendiri nggak mau netepin Yonaguni sebagai situs warisan budaya karena perdebatan ini tuh belum selesai. Yonaguni tuh tetap jadi saksi bisu di dasar laut yang seolah-olah lagi ngetawain teori sejarah kita yang masih penuh kelemahan cuy. Gue jadi mikir cuy, apa jangan-jangan kita emang dilarang tahu kalau ada peradaban hebat sebelum banjir besar nenggelamin semuanya? Menurut lu nih, Yonaguni ini murni mahakarya alam atau bukti sejarah yang sengaja disembunyiin cuy? Komen di bawah ya.